risiko lainnya, yaitu bahwa risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank yang tidak memenuhi, tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan otoritas jasa keuangan, perundangan maupun ketentuan yang berlaku. Dalam contoh-contoh kepatuhan, ini contohnya adalah tidak terpenuhinya kecukupan pemenuhan modal minimum atau KPMM atau KAR. Kemudian melewati batas maksimum pemberian pembiayaan atau BMPK, dan juga terlewatinya posisi devisa neto. Jadi ini contoh-contoh kasus dalam risiko kepatuhan. Nah, perbedaan risiko kepatuhan di bank syariah maupun di bank konvensional, salah satunya adalah kepatuhan bank syariah terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi di syariah, kepatuhan syariah di bank tentunya ada Dewan Pengawas Syariah yang juga turut mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah dalam kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dan pemenuhan prinsip syariah itu melibatkan semua produk, ya. Jadi semua produk dan aktivitas harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, dan semua produk aktivitas bank syariah tidak terkait unsur maghrib atau maisir, goror, haram, dan riba. Juga sudah disampaikan secara kuat tadi oleh Dr. Yuslam. Nah, ini dia contoh-contoh kasus dalam risiko kepatuhan. Umumnya adalah kesulitan bank dalam pemenuhan KAR, gitu, yaitu modalnya saat ini menjadi terganggu, gitu, mengalami penurunan. Nah, kalau dalam persyaratan peraturan DOJK, kalau peringkat low, maka KAR-nya boleh dengan 8%, tapi kalau low to moderate, profil risikonya low to moderate, maka KAR-nya harus naik, ya, menjadi 9% sampai dengan di bawah 10%. Kalau peringkat moderate, gitu ya, itu antara 10 sampai dengan di bawah 11%, dan peringkat moderate to high dan high itu antara 11 sampai 14%. Bahwa kewenangan menetapkan range ini atau di angka berapanya adalah kewenangan daripada pengawas menggunakan ICAP. Nah, bank syariah juga wajib menjaga, tadi sudah disebutkan, posisi devisa netonya maksimal adalah 20% dari modal. Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan risiko strategik, ini juga menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan bank, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan pengambilan keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Ini penyebab risiko strategik biasanya adalah kelemahan dalam formulasi strategi, ketidaktepatan dalam perumusan strategi, kemudian sistem informasi manajemen yang kurang memadai, penetapan tujuan yang masih kelihatan, Bapak? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat. Penyebab risiko. Ya, penyebab risiko ini kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa perubahan itu selalu terjadi. Saat ini yang ngetop adalah Netflix, ya, dengan kondisi yang ada. Ini mengalahkan Blockbuster, ya, karena Blockbuster ada biaya-biaya yang kurang pas, gitu. Uber juga sekarang mengalahkan taksi bisnis, gitu. Karena taksi itu memiliki akses yang terbatas dan ongkos yang tidak wajar, gitu gambarnya. Apple ini membunuh industri musik, ya, karena kalau kita musik industri itu harus membayar seluruh album, dan Apple bisa membeli satu persatu. Ini juga contoh perubahan-perubahan strategi yang mengakibatkan bank juga harus mengantisipasi, ya, mengantisipasi dalam kondisi yang ada. Nah, di dalam risiko hukum, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya dapat disampaikan ini bahwa risiko hukum ini akibat tuntutan hukum
dan kelemahan aspek yuridis terutama. Di sini disebutkan bahwa sumber-sumber risiko hukum itu adalah contohnya faktor litigasi, ya, litigasi atau gugatan di pengadilan yang karena tuntutan dari pihak ketiga, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan perundangan dan produk dan transaksi yang menjadi sengketa di kemudian hari. Ini contoh-contoh kasus risiko hukum yang ada adalah gugatan kepada Bank X dikarenakan informasi produk yang tidak jelas sehingga dapat dianggap merugikan nasabah. Juga gugatan yang dikarenakan sengketa agunan pembiayaan bermasalah. Juga adanya gugatan karena kelalaian dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, yang ke-8, ini masih termasuk dalam risiko yang generik tadi, bahwa risiko reputasi ini melibatkan risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif yang terjadi di bank. Bahwa kita ketahui bahwa bank adalah bisnis kepercayaan, sehingga reputasi itu harus dijaga dengan baik. Ya, jadi pada saat pemberitaan negatif ini tentunya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank. Dan risiko reputasi umumnya berasal dari keluhan pelanggan dan publikasi negatif. Nah, contoh risiko reputasi ini pemberitaan negatif pada Bank A di media yang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya pada satu bank. Kemudian komplain nasabah ke Bank B yang tidak mendapatkan respon dan penanganan dengan baik tentunya akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Nah, ini dalam menanggapi keluhan atau publikasi negatif tadi, bank umumnya memiliki unit khusus ya untuk penanganan seperti unit customer care maupun unit public relation, dan melibatkan adanya sistem complaint tracking. Nah, terkait dengan risiko yang unik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Yuslam, bahwa definisi dari risiko investasi di sini juga merupakan risiko akibat bank menanggung kerugian. Ya, kerugian karena usaha yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Nah, namun pada konteks di Indonesia ternyata ini bukan loss sharing, jadi bukan profit and loss sharing. Kalau profit and loss sharing itu kan yang di bawah, jadi di bottom line. Di Indonesia itu umumnya adalah berbagi revenue. Jadi yang dibagi hasilkan adalah yang di posisi bukan di bottom up tetapi yang di top ya. Jadi dibagi revenue-nya, net revenue-nya. Jadi relatif risiko investasi ini tidak terlalu berimbas pada pembiayaan yang di Indonesia, karena bank syariah umumnya yang dibagikan bukan profit and loss-nya, tetapi revenue. Kalau revenue yang di atas berarti belum dikurangi biaya-biaya, sehingga pasti untung. Ya, ini yang berbeda. Nah, kalau dalam konteks yang sesungguhnya bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah tentunya akan ada potensi hilangnya modal. Begitu juga dengan yang musyarakah kalau terjadi kerugian. Nah, risiko yang timbul dalam pembiayaan yang berbagi revenue, ya, kalau ini revenue kan di atas ya, bukan yang di top up ya, bukan yang di profit and loss. Namun jadi bank bisa menanggung risiko bisnis. Jadi paling terjadi penurunan di revenue-nya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, ini di mana modal ditanamkan bank tidak bersifat fixed return, maka risiko turunnya nilai modal jika penyertaan tadi mengalami kerugian.
Nah, di dalam level risiko bahagia hasil juga relatif lebih tinggi. Ini makanya bahwa yang sifatnya mudarabah atau musyarakah di IFSB bobot risikonya bahkan tadi telah disampaikan bisa mencapai 300 sampai 400%. Jadi berbeda dengan perhitungan di kita karena kita sifatnya adalah pembiayaan, jadi bukan mudarabah atau musyarakah murni. Pembiayaan bagi hasil dimungkinkan tidak terdapat penghasilan tetap kecuali basisnya musyarakahnya adalah penjualan kendaraan misalnya yang dicicil juga di bawahnya. Nah, arus kas tidak terjadwal dan sulit membuat proyeksi arus kas. Yang terakhir, ini kasus yang terakhir yaitu terkait dengan risiko imbal hasil. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Yuslam juga tadi disampaikan bahwa risiko ini adalah perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Jadi ujung daripada risiko imbal hasil sebenarnya adalah risiko likuiditas, yaitu di mana bahwa nasabah dimungkinkan pergi ke bank lain untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga terpaksa gitu ya, bahwa terpaksa risikonya mengakibatkan bank tadi harus melakukan perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima gitu ya. Jadi kepada nasabahnya maka takutnya ada penarikan dana oleh nasabah sehingga tingkat imbal hasil ini harus ditambahkan porsi bank pada nasabah. Nah, ini yang disebut tadi disampaikan juga itu terkait dengan profit equalization reserve atau income smoothing. Jadi imbal hasilnya menjadi lebih stabil. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi perbedaan Suara Pak Azhar, mohon maaf, kena mute. Suaranya kena mute, Pak Azhar. Di unmute dulu suaranya, Pak Azhar. Pak Azhar, suaranya hilang. Oh, iya Pak, baik. Oke. Sudah Pak? Oh sudah. Ya baik. Jadi dari perbedaan bank konvensional dan bank syariah ini memberikan hasil pengembangan kepada nasabah DPK. Jadi bank syariah menggunakan akad bagi hasil, sementara bank konvensional menggunakan suku bunga sehingga pemberian hasil pengembangan akan tetap sesuai bunga yang diperjanjikan di awal. Nah, inilah yang terkait dengan risiko imbal hasil.